Pernah nggak sih kamu lagi belajar, awalnya niat, kamu duduk, buku sudah siap, materi sudah jelas, tapi tiba-tiba kamu pegang HP, awalnya cuma mau cek sebentar, satu notifikasi, lalu satu video, lalu satu scroll lagi, dan tanpa kamu sadar, 30 menit, hilang, kamu kembali ke buku. Tapi fokusnya sudah hilang, dan ini bukan sekali, ini terjadi lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi pertanyaannya, kenapa HP selalu menang, dan kita selalu kalah? Kebanyakan orang berpikir, gue gak fokus karena gue kurang disiplin, gue harus lebih kuat nolak HP. Makanya solusi yang sering dipakai, menahan diri, memaksa fokus, serta mengandalkan niat. Tapi kenyataannya, cara itu hampir selalu gagal. Karena setiap kali HP ada di dekat kamu, perhatianmu akan tertarik. Bukan karena kamu lemah, tapi karena HP memang dirancang untuk mencuri perhatianmu. Dan selama kamu melawan itu dengan niat saja, kamu akan terus kalah. Untuk memahami ini, kita harus jujur pada satu hal. HP bukan sekadar alat. HP adalah mesin distraksi. Setiap aplikasi di dalamnya dirancang untuk menarik perhatian, menahan kamu selama mungkin, memberikan reward instan, notifikasi, warna, suara, scroll tanpa akhir. Semua itu memicu dopamin di otakmu, dan otak kita sangat menyukai itu. Masalahnya, ketika kamu belajar, kamu harus fokus pada sesuatu yang lambat, tidak instan, butuh usaha. Sementara HP menawarkan cepat, menyenangkan, tanpa effort. Jadi ketika dua hal ini bertemu, otakmu akan memilih yang lebih mudah, dan disitulah fokusmu hilang. Sekarang pertanyaannya, kalau HP sekuat itu, bagaimana caranya kita tetap fokus? Jawabannya, jangan melawan HP, tapi atur sistemnya. 1. Jauhkan HP secara fisik. Ini yang paling sederhana, tapi paling sering diabaikan. Kalau HP ada di dekat kamu akan tergoda. Jadi solusinya, taruh HP di luar jangkauan. Bahkan lebih baik di ruangan lain, karena semakin sulit dijangkau, semakin kecil kemungkinan kamu menyentuhnya. 2. Gunakan mode fokus atau blokir aplikasi. Jangan percaya diri sendiri terlalu besar. Gunakan bantuan sistem. Contoh, aktifkan mode fokus, blokir aplikasi distraksi, serta gunakan timer belajar. Jadi walaupun kamu ingin buka HP, kamu harus melewati hambatan, dan itu cukup untuk menghentikan impuls. 3. Tentukan waktu khusus untuk HP. Kesalahan umum, kita mencoba berhenti total, padahal itu tidak realistis. Solusinya, tetapkan waktu khusus untuk buka HP. Misalnya, setelah 25 menit belajar. Setelah itu 5 menit untuk HP. Jadi otakmu tahu, aku masih bisa buka HP. Tapi nanti, ini mengurangi keinginan impulsif. 4. Buat area belajar bebas HP. Pisahkan tempat untuk fokus dan distraksi. Contoh, meja belajar sama dengan tanpa HP. Kasur santai sama dengan boleh HP. Kalau kamu konsisten, otak akan mengasosiasikan tempat dengan aktivitas yang produktif. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Selama ini kita berpikir, aku harus lebih kuat dari HP. Padahal kenyataannya, kamu tidak akan pernah menang melawan sistem. Dengan niat saja, HP dirancang oleh banyak orang pintar. Dengan tujuan yang jelas, menarik perhatianmu selama mungkin. Jadi ini bukan pertarungan yang adil. Dan karena itu, solusinya bukan menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih cerdas dengan cara mengatur lingkungan, mengatur sistem, serta mengurangi banyak godaan. Itulah yang dilakukan orang yang bisa fokus. Jadi kalau selama ini kamu sulit fokus karena HP, jangan langsung menyalahkan dirimu. Karena ini bukan sekadar masalah disiplin, ini adalah masalah sistem. Mulai sekarang, jangan hanya berkata, aku harus fokus, tapi ubah caranya. Jauhkan HP, atur waktu. Buat sistem sederhana, karena pada akhirnya fokus bukan tentang melawan gangguan, tapi tentang menghilangkan gangguan sebelum mereka datang. Dan mungkin perubahan kecil hari ini, seperti menjauhkan HP saat belajar, bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam cara kamu belajar.